Halo, berjumpa lagi dengan Terima Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kita akan adakan pembahasan untuk kompetensi. Nah, ini semua mapel gitu ya. Ini bagian semua mapel. Jadi semua teman-teman perlu untuk membahas soal-soal pedagogik ya semuanya, sehingga nanti teman-teman itu terbiasa dengan soal-soal pedagogik semua ragam varian ya. Kita tidak membagi-bagi ini harus teori belajar atau apa. Ini semuanya nanti nanti kita jadikan satu gitu ya teman-teman. Silakan simak pembahasannya baik-baik dan semoga teman-teman bisa memahami semua yang ada di sini. Oke. Nomor 2, perkembangan motorik peserta didik merupakan bagian dari karakteristik yang perlu diperhatikan guru agar bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Berikut pernyataan yang benar terkait perkembangan motorik peserta didik sekolah dasar adalah titik-titik. Kita langsung saja analisa ya satu persatu ya. Perkembangan motorik kasar peserta didik laki-laki lebih cepat daripada perkembangan motorik perempuan. Benar ya teman-teman. Kalau ini bedanya seperti ini. Kalau motorik kasar pada laki-laki itu lebih cepat, kalau motorik halusnya lebih cepat perempuan gitu, intinya seperti itu. Jadi opsi A benar. Opsi B, perkembangan motorik kasar peserta didik perempuan lebih cepat daripada laki-laki, ini jelas salah ya. Opsi C, perkembangan motorik halus peserta didik perempuan lebih lambat dari perkembangan motorik peserta didik laki-laki, ini juga salah. Harusnya yang perempuan itu halusnya lebih cepat. Kemudian yang D, perkembangan motorik halus peserta didik laki-laki lebih cepat daripada perempuan, ini juga salah. Yang E, perkembangan motorik baik kasar maupun halus sama sesuai dengan perkembangan peserta didik laki-laki dan perempuan, ini juga kurang benar. Jadi perkembangan motorik kasar itu pada laki-laki usia SD itu lebih cepat. Nah, sementara untuk yang perempuan itu motorik halusnya lebih cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Opsi apa tadi? Opsi A ya, opsi A. Berikutnya, dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan adalah peserta didik diberikan permasalahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan pengkajian disertai dengan argumen. Hal ini termasuk keterampilan peserta didik dalam apakah creative thinking, problem solving, critical thinking, collaboration, atau communication. Oke, berarti kita harus, kalau mau jawab ini berarti kita harus memahami dari lima-limanya ini ya, baik creative thinking, problem solving, critical thinking, collaboration maupun communication. Ini intinya adalah diberikan masalah kemudian menjawab pertanyaan, melakukan pengkajian masalah, pengkajian terhadap pertanyaan disertai argumen. Oke. Kita mulai dari critical thinking. Itu apa saja sih yang masuk dalam critical thinking? Yang pertama, melakukan identifikasi, menganalisis, menginterpretasi, kemudian mengevaluasi bukti, memberikan argumen atau argumentasi ya. Klaim dan data-data yang disajikan secara luas melalui pengkajian secara mendalam. Oh, tadi ini berarti ini masuknya di sini ya, critical thinking. Kemudian kalau creative thinking itu biasanya tentang menghasilkan ide, mengimplementasikan ide, menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian kalau communication itu mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Ini kalau communication mengemukakan ide-ide. Kalau problem solving itu biasanya memecahkan masalah, belajar mencari sendiri masalah kehidupan manusia serta mencoba menjawab tantangannya secara mandiri, menyelesaikan masalah, intinya seperti itu ya. Kemudian kalau collaboration itu bekerja sama dalam sebuah kelompok, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini intinya tentang kerjasama, bagaimana berkolaborasi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi kalau ada menjawab pertanyaan, kemudian dari jawaban pertanyaan tersebut harus disertai dengan argumen secara mendalam, maka ini namanya adalah critical thinking gitu ya. Next, berikut ini metode yang tepat untuk mengajarkan perkalian kepada peserta didik sesuai dengan struktur kognitifnya adalah titik-titik. Yang pertama, menjelaskan 3 kali 2 dengan menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Kemudian membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya. Kemudian mempraktekkan dengan menghitung langsung kaki ayam. Yang B itu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya.
kemudian mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam, yang kemudian lalu menjelaskan 3 kali 2 adalah menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang C itu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, kemudian menjelaskan 3 kali 2 itu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, dan mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam. Yang D mempraktikkan dengan menghitung langsung kaki ayam, kemudian membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, menjelaskan 3 kali 2 menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir itu membuat gambar 3 ekor ayam, peserta didik menghitung jumlah kakinya, kemudian menjelaskan 3 kali 2 dengan menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, yang hasilnya adalah 6. Oke teman-teman, dari uraian A, B, C, D, E ini tentunya teman-teman juga paham arahnya kemana ya. Ini kelihatannya menuju ke konsep struktur kognitif yang dikemukakan oleh Brunner ya. Jadi Brunner itu mengatakan urutan-urutan untuk menjelaskan sesuatu itu dimulai dari tahap enaktif, kemudian ikonik, kemudian baru simbolik. Enaktif itu melakukan manipulasi benda-benda secara langsung ya. Benda-benda konkret menjumpai situasi nyata, artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, merasakan benda-benda konkret, intinya seperti itu. Kalau ikonik itu bentuknya, benda konkretnya sudah diganti dengan gambar atau bentuk-bentuk ya manipulatif lain gitu ya, gambar, ikon gitu ya. Kemudian yang paling terakhir itu baru tahapan paling tinggi, itu tahap simbolik. Jadi sudah tidak menggunakan menghitung secara langsung benda konkret, tidak menggunakan gambar, tapi langsung menggunakan simbol gitu ya. Sudah ke tahap pembuatan penghitungan dengan simbol. Setelah sampai pada tahap ini, maka anak sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tahapannya harus enaktif, ikonik, simbol. Nah, kita akan analisa satu persatu. Kalau menjelaskan 3 kali 2 menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, ini kan langsung ya. Berarti ini adalah simbolik. Kemudian membuat gambar, kalau gambar itu ikonik. Kemudian mempraktikkan langsung, berarti itu adalah enaktif. Jadi ini kalau ditulis simbolik, ikonik, enaktif. Ini urutannya tidak tepat ya, harusnya akan enaktif, ikonik, simbolik. Ini kebalik ini ya. Kalau yang opsi B membuat gambar 3 ekor ayam, ini membuat gambar itu ikonik, kemudian mempraktikkan itu enaktif, baru simbolik, ini juga tidak tepat. Yang C itu membuat gambar 3 ekor ayam, gambar ini juga ikonik, kemudian simbolik, enaktif, ini juga tidak tepat. Kemudian yang D mempraktikkan menghitung langsung kaki ayam, itu enaktif, membuat gambar itu ikonik, kemudian menghitung 3 kali 2 itu menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, di simbolik, berarti ini pas ya. Jadi opsi D ini tepat. Kalau yang E ini hanya 2, membuat gambar itu ikonik, kemudian menjumlahkan bilangan 2 sebanyak 3 kali, itu simbolik, tidak ada enactednya, jadi tidak pas, tidak tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Next, teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan akan bermakna bagi peserta didik jika peserta didik merasa mempelajari pengetahuan tersebut sangat penting. Dengan begitu peserta didik akan aktif dalam menggali lebih dalam pengetahuan. Hal ini merupakan teori dari siapa? Teorinya apa? Apakah termasuk teori humanistik, ada konstruktivistik, atau behavioristik, atau kognitivistik gitu ya. Teman-teman kan sudah paham ya. Kita sudah mengulang-ulang untuk teori humanistik, konstruktivistik, kemudian behavioristik, dan kognitivistik gitu ya. Kalau yang soal ini itu intinya itu peserta didik itu dilihat ya di soalnya itu merasa bahwa pengetahuan itu penting, sehingga pengetahuan tersebut dipelajari, digali ya lebih dalam gitu ya, karena dia suka, itu intinya seperti itu. Oke, kita akan sini. Kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar itu siswanya aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik. Nah, ini yang tadi yang hampir mirip ya ini ya, menyusun konsep, hal-hal yang dipelajari, memaknai hal-hal yang dipelajari, artinya membuat pengetahuan tersebut bermakna untuk siswa. Yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar itu niat, itu artinya berarti motivasi ada di dalam diri sendiri gitu ya.
Ya, dia merasa pembelajaran itu penting sehingga dia mempelajari konsep-konsep, menyusun konsep dan seterusnya. Itu tahapan konstruktivistik. Kalau behavioristik itu memberikan stimulus, ini kuncinya. Kalau behavioristik itu stimulus respon gitu ya. Memberikan stimulus, penataan lingkungan belajar, memperhatikan respon peserta didik, termasuk reward and punishment, ini bagian dari behavioristik. Kalau kognitivistik itu kegiatan belajar memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Ini tentang teori perkembangan itu biasanya mengacunya ke kognitivistik gitu ya. Kalau humanistik atau humanisme itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran, kemudian ekspresi diri, aktualisasi diri, itu yang paling penting, itu ciri khas dari humanistik ya. Jadi kalau yang ini memberikan peserta didik merasa mempelajari pengetahuan itu merupakan hal yang penting atau bermakna, itu maka teorinya adalah jenisnya adalah konstruktivistik. Next, berikutnya perhatikan hal berikut: 1 intelektual, 2 emosi, 3 moral, 4 daya tarik, 5 latar budaya, 6 kepercayaan. Hal-hal apa saja yang harus dimiliki guru untuk membangun peserta didik dalam pembelajaran? Nah, apakah 1, 2, 2, 6, 4, 6, 4, 5 atau 25? Oke, teman-teman lihat dari 1 sampai 6 itu ya. Itu biasanya kalau yang hubungannya dengan intelektual, emosi, moral, daya tarik, latar budaya, kepercayaan, kalau yang fungsinya adalah membangun peserta didik, itu berarti kelihatannya ini urusannya dengan terkait dengan komunikasi gitu ya. Nah, apa yang membuat komunikasi dari guru itu ditangkap oleh siswa? Yang paling penting itu adalah daya tarik dan kepercayaan. Jadi percaya dan daya tarik itu paling penting ya teman-teman. Jadi ini daya tarik dan kepercayaan ini jawaban yang paling utama. Nah, jawaban yang tepat adalah 4 dan 6. Jadi poinnya adalah C. Pernyataan berikut yang merupakan ciri khas dari discovery learning. A. Pembelajaran dengan orientasi permasalahan, pembagian tugas kelompok, penyelidikan, penyajian hasil dan evaluasi kegiatan. Yang B. Pembelajaran yang diawali menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Yang C. Pembelajaran dengan mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Yang D. Pembelajaran dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Yang E. Pembelajaran yang diawali dengan kegiatan mengamati fenomena, membuat pertanyaan, melakukan eksplorasi, mengelaborasi, dan mengkomunikasikan. Oke teman-teman, kita akan kaji dari A sampai E ini sebenarnya pembelajaran yang discovery yang mana gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus belajar, sudah saya ingatkan berkali-kali ya, teman-teman harus menghafal 4 pembelajaran kontemporer yang utama gitu ya. Yang pertama, discovery learning. Ini fokusnya adalah mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data sehingga bisa membuktikan dan menarik kesimpulan sampai di tahap pembuktian gitu ya. Kalau yang kedua, project based learning, ini adalah pembelajaran di mana peserta didik itu berdiskusi, menyusun rencana, pembuatan proyek, memecahkan masalah, membagi tugas, persiapan alat bahan media, kemudian melakukan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Intinya pada project based learning ya saya kasih dari bold hitam itu ya. Ada unsur menyusun rencana, pemecahan masalah, dan jadwal. Itu intinya seperti itu. Kalau problem based learning ini kuncinya yang saya bold hitam itu ya, mengatasi permasalahan bentuk kontekstual gitu ya. Jadi model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dan peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Kemudian kalau inquiry learning itu mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Itu. Nah,
Kalau kita bisa jawab, yang A itu pembelajaran dengan orientasi masalah, pembagian tugas kelompok, penyelidikan, penyajian hasil, dan evaluasi kegiatan. Ini tidak benar, yang jawabannya benar yang D. Yang pembelajaran dengan orientasi masalah, pembagian tugas kelompok, penyelidikan, itu masuknya di problem based learning gitu ya. Kemudian yang B, pembelajaran yang diawali dengan menyusun rencana, ada project, berarti project based learning. Tidak saya tulis di situ ya teman-teman, pastinya sudah paham. Pembelajaran dengan mencari menyelidiki sesuatu secara kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya, itu pasti inquiry learning. Kalau yang D, pembelajaran dengan pemberian rangsangan, identifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, itu pasti adalah pembelajaran discovery learning. Yang E, bedanya apa inquiry kalau discovery? Inquiry dan discovery itu bedanya ada di tahap pembuktian gitu ya. Yang E, pembelajaran yang diawali dengan kegiatan mengamati fenomena, membuat pertanyaan, melakukan eksplorasi, elaborasi, dan mengkomunikasikan. Itu kelihatannya langkahnya adalah 5M, jadi itu adalah pembelajaran scientific. Jadi opsi E itu scientific gitu ya. Jadi yang discovery learning adalah opsi D. Next berikutnya adalah pembelajaran guru meminta siswa melakukan percobaan dengan mengamati warna daun dari dua tanaman yang sama. Salah satu ditempatkan di tempat dengan cukup cahaya matahari dan yang lain ditempatkan di tempat teduh. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan warna daun antara tanaman di tempat terang dan tempat teduh? B, apakah intensitas cahaya matahari itu mempengaruhi warna daun tanaman? C, apa penyebab perbedaan warna daun tanaman yang ada di tempat terang dan di tempat gelap? Yang D, apakah intensitas matahari yang menjadi faktor penyebab perbedaan warna daun di tempat teduh dan terang? Yang E, mengapa warna daun di tempat teduh lebih muda daripada daun tanaman yang ditempatkan di tempat terang? Oke teman-teman, kelihatannya sudah pernah kita pelajari ya tentang bagaimana sih cara menentukan rumusan masalah. Kalau lupa kita simak lagi gitu ya. Ini masalahnya seperti ini. Jadi dari masalah ini siswa itu melakukan percobaan mengamati, yang diamati adalah fokusnya ke warna daunnya. Kondisinya ada dua, ditempatkan di tempat teduh dan tempat terang gitu ya. Nah, coba perhatikan, berarti untuk membuat rumusan masalah teman-teman harus paham dua ini. Yang pertama, setiap rumusan masalah harus ada kata tanyanya. Apa, siapa, dan seterusnya itu ya. Kemudian yang kedua, harus ada kejelasan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu yang mempengaruhi, yang terikat itu yang dipengaruhi. Namanya terikat dengan variabel bebas itu ya. Variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat yang dipengaruhi gitu ya. Kalau di soal itu dilihat itu, yang berpengaruh itu cahaya mataharinya atau daunnya. Jelas cahaya mataharinya, maka variabel bebasnya pasti intensitas cahaya mataharinya yang berpengaruh. Kan fokusnya tadi kan di tempat gelap dan di tempat terang, itu menjadi variabel bebas yang mempengaruhi. Ya, gitu ya. Variabel terikatnya adalah warna daunnya, perbedaan warna daunnya. Jadi cahaya matahari itu ternyata berpengaruh terhadap perbedaan warna daun di tempat terang dan di tempat gelap. Nah, ini susunan untuk membuat rumusan masalah pada seperti ini ya. Ini contohnya, apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu kan? Seperti itu. Karena variabel bebas itu yang mempengaruhi, yang dipengaruhi variabel terikat. Jadi kalau kita buat rumusan masalahnya begini, apakah intensitas cahaya matahari mempengaruhi perbedaan warna daun? Karena tadi variabel bebasnya adalah intensitas cahaya matahari, variabel terikatnya adalah perbedaan warna daun gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan jawabannya yang mana tadi? Perbedaan, apakah intensitas cahaya matahari mempengaruhi warna daun tanaman? Ya, jawabannya yang benar adalah opsi B. Pengalaman belajar adalah bagaimana seseorang bisa menghubungkan berbagai gejala menjadi satu kesatuan utuh. Nah, ini menurut Gagne atau Gagne ya. Ini disebut titik gitu ya. Apakah sinyal, diskriminasi, chaining, konsep atau aplikasi? Jadi kita harus belajar konsep teorinya si Gagne. Silakan simak baik-baik.
Jadi teorinya si Gegne ini, menurut Gegne ini pengalaman belajar itu dibagi menjadi berapa itu? Banyak ya, sampai H ya. Yang pertama belajar sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda itu mula-mula gitu. Kemudian belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, pengalaman belajar terarah ini yang poin B. Kemudian yang C itu pengalaman belajar membentuk rangkaian atau chaining, yaitu belajar merangkai, menghubungkan gejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh. Yang D belajar asosiasi verbal, itu yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Jadi kalau asosiasi verbal itu kata-kata gitu ya. Yang E itu belajar membedakan. Nah, belajar membedakan itu biasanya disebut sebagai belajar diskriminasi ya. Itu pengalaman belajar mengenai suatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, spesifik ya. Belajar sesuatu yang memiliki ciri-ciri spesifik itu disebut diskriminasi. Kemudian belajar konsep, itu pengalaman belajar menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu. Kemudian G belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Kalau menghubungkan konsep-konsep berarti masuknya belajar aturan atau hukum. Kemudian yang H itu belajar problem solving, itu dimana belajar ini adalah pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah atau aturan. Ini urut-urutan dari belajar Gegne ya, pengalaman belajarnya. Oke, kita baru bisa jawab ya setelah belajar teorinya Gagne tadi ya. Kalau sinyal tadi adalah belajar melalui syarat atau tanda. Kalau diskriminasi itu perbedaan atau ciri khasnya. Ya, belajar dari membedakan ciri-ciri yang khas atau tertentu atau spesifik. Kalau chaining itu menghubungkan gejala, cocok dengan yang ditanyakan gitu ya. Kalau belajar konsep itu menentukan ciri atau atribut objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu, atau dalam artinya pembelajaran konsep itu adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa itu mampu melakukan klasifikasi. Kalau belajar aplikatif itu belajar aturan dan hukum teoritis ya. Pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep teori konsep itu ya, sama ya. Jadi jawaban yang mana nih yang tepat tadi ya? Yang menghubungkan berbagai gejala. Kalau menghubungkan berbagai gejala itu sama dengan merangkai, itu artinya pembelajaran chaining gitu ya. Jadi chaining itu merangkai atau menghubungkan gejala. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, lanjut berikutnya, ini tentang jenis penilaian formatif dan sumatif. Soalnya begini teman-teman, mana di bawah ini yang benar tentang penilaian formatif dan sumatif? A. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. B. Penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. C. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. D. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. E. Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator KD. Perhatikan teman-teman satu persatu. Penilaian yang A dulu ya, penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD. Ya, betul. Untuk penilaian formatif itu untuk mendeteksi penguasaan KD. Atau untuk mendeteksi penguasaan indikator pada KD juga formatif. Jadi kelasnya itu pada KD, tema, atau pertemuan. Itu jenisnya tes formatif. Oke, yang kedua, penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. Acuan keberhasilan mengajar itu namanya tesnya tes sumatif. Contoh untuk nilai rapot siswa itu juga masuknya di sumatif, ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Keberhasilan proses belajar juga termasuk sumatif di akhir ya. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. Perilaku peserta didik itu baik tidak baik itu juga bukan dari sumatif tapi formatif ya. Penilaian sumatif digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menguasai indikator, ini juga formatif. Jadi yang benar adalah A. Berikutnya, ini ada soal tentang FR tentang kesulitan belajar.
Ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Dinamakan kesulitan belajar model A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, D. Slow learner, E. Learner dysfunction. Nah, kita terjemahkan masing-masing ya. Learning disability itu artinya ketidakmampuan belajar. Kalau yang ini disorder artinya ketergantungan dalam belajar. Ini artinya pencapaian yang rendah. Slow learner itu lambat dalam belajar. Yang E itu learning dysfunction itu artinya ketidakfungsian belajar. Jawaban yang tepat adalah learning disability karena tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelek. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa. Maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah, yang diminta adalah model penilaian yang cocok. Nah, ini yang menjadi kata kunci nih. Hasil kerja ya, bukan proses kerjanya. Nah, jawabannya berarti produk. Kalau hasil kerja berupa jusnya itu berarti produknya. Lalu bedanya apa dengan unjuk kerja, Pak? Ini, kalau penilaian proyek, ini ada rencana, ada pelaksanaan, dan bimbingan dari guru. Kalau produk, ya itu seperti tadi. Menilai hasil kegiatannya, hasilnya. Berupa apa? Produknya apa? Buah-buahan, itu jus buah. Nah, itu namanya menilai hasil kegiatan. Unjuk kerja. Kalau unjuk kerja itu menilai prosesnya. Jadi yang melihat hanya hasil kerjanya. Yang dilihat hanya hasil kerjanya. Jadi jawaban yang paling tepat. Nah, soal FR berikutnya ini tentang studi kasus. Studi kasus tentang penilaian. Bu Andri guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Budi, sedangkan Budini guru PAI memberikan nilai A pada Budi dan Bu Retno guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Budi. Nah, dari penilaian di atas manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Budi mendapat nilai B, B. Budi mendapat nilai A, C. Budi mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, guru bahasa Inggris, D. Budi mendapat nilai C, E. Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Guru mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Untuk tingkat SD, itu penilaian sikap tidak didasarkan pada guru agama dan guru agama. Kalau di SMP itu yang punya hak otoritas untuk menilai itu guru agama dan guru PKN. Sementara guru yang lain hanya sebagai membantu memberikan masukan saja, tapi tetap otoritasnya ada di guru PKN dan guru agama untuk SMP, SMA juga ya. Karena ini di SD maka jawabannya. Soal berikutnya, Pak Doni adalah guru PKN. PPKN ya, dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Anton yang ponakannya sendiri tidak pintar diberi nilai 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Itu melanggar prinsip apa? Yang jelas, kalau menilai berdasarkan hubungan ya tetangga, hubungan satu desa, hubungan satu apa itu namanya subjektif. Nah, karena subjektif maka ini bertentangan dengan prinsip objektivisme, ya objektivitas. Jadi jawabannya nanti A. Kalau adil itu artinya merugikan dan menguntungkan atau merugikan dan menguntungkan peserta didik lain. Tidak sama kasusnya. Nah itu yang pintar kan merasa dirugikan. Ya tidak merasa dirugikan karena yang pintar nilainya 80 itu belum tahu kita nilainya 80 itu asli apa diturunkan. Ya gitu ya. Kalau memang hasilnya tadi 90 diturunkan menjadi 80, nanti kasusnya jadi lain, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nanti masuknya ke adil. Nah, sementara itu kan tidak ada keterangan, maka jawaban yang tepat itu A. Kalau terpadu apa? Bagian dari pembelajaran. Kalau terbuka diketahui banyak pihak yang berkepentingan. Kalau sistematis ada langkah-langkah prosedur baku, jadi berbeda. Lanjut
Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah, ini pembelajarannya model pembelajarannya bukan penilaiannya ya, ini berbeda. Jadi kalau ada kasus melaksanakan proses pembelajaran, siswa disuruh mengolah buah segar. Ini kalau disuruh mengolah itu artinya ada bimbingan. Kita cek satu-satu. Kalau problem based learning ini berbasis masalah. Ini ada masalah enggak? Tidak. Kalau project based learning ini bentuknya tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Kalau kontekstual, pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Nah, di situ ya memang masalahnya nyata tapi tidak condong ke sini. Kalau inquiry learning menemukan sendiri konsep, kalau kooperatif kerja sama kelompok. Jadi ini memang kalau cooperative learning bisa masuk, kalau inquiry learning tidak, kalau problem based learning itu masuk, tidak masuk. Yang masuk adalah B dan C. Yang condong yang mana? Yang B. Jadi berbeda konteksnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, memahami ya, sehingga nanti pada saat seleksi tes CPA P3K semuanya bisa lolos dengan nilai maksimum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.